Ya, baik. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya Allah Subhanahu wa taala Ramadan ini dapat berkumpul di acara konferensi pers menjaga Sungai Bilang menyelamatkan masyarakat sekitar. Jangan lupa kita kirim salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi pada hari ini teman-teman dari Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bilang dan juga Wali Sulawesi Selatan melakukan konferensi pers untuk melihat sejauh mana kondisi tambang pasir yang ada di Sungai Bilang. Di tengah kita sudah ada juga narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut. Nah, untuk yang pertama mungkin untuk King bisa mungkin menjelaskan bagaimana terkait kondisi Sungai Bilang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sejak tahun 2020, saya ambil kronologisnya ini 2018 kami mengadvokasi bersama-sama Walhi, kami didampingi Walhi untuk bergerak untuk melakukan menyuarakan protes terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat tahun itu. Nah, alhamdulillah sempat 7 bulan ini, 6 sampai 7 bulan berhenti tambang ini beraktivitas. Namun hanya satu penambang saja tidak pernah berhenti sampai sekarang, yaitu CPK. Nah, setelah naik menduduki tahtanya Insinyur Haji Abdullah Mando selaku Bupati Kiden 8, disitulah kembali muncul ini tambang ini. Nah, tahun 2020 ini kami bergerak setelah terjadinya musibah Masamba, bencana alam yang menimpa saudara kita di sana. Nah, disitulah saya mengutarakan setelah kami melakukan aktivitas investigasi di Sungai Bilang dan ternyata sudah sangat parah, lebih parah kerusakan yang terjadi dibandingkan tahun 2018. Karena kenapa? Fasilitas umum terancam, lapangan sepak bola yang hampir dikatakan itu sudah tidak bisa lagi difungsikan sebagai lapangan atau fasilitas umum, jalanan-jalanan yang tentunya kalau ini dibiarkan secara terus-menerus maka dampaknya kepada masyarakat dan tentunya Bendungan Bilang. Nah, terkait dengan saya juga pernah diundang di Balai Besar Wilayah Pumpengan di acara di Hotel Sermani. Ternyata Bendungan Bilang itu sudah mengalami kemiringan. Nah, inilah semakin kami menyuarakan itu. Karena kenapa? Bendungan Bilang itu sangat bermanfaat kepada kita semua, khususnya yang menggunakan irigasi air daripada Bendungan Bilang itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, ini penjelasan kilas dengan kondisi sekarang yang terjadi di Sungai Bilang setelah 2018 dan kemudian 2020 kembali melakukan aktivitas tambang. Nah, untuk yang berikutnya mungkin terkait dengan bagaimana apakah tambang pasir yang beroperasi ini sesuai dengan prosedur atau tidak, atau seperti apa? Mungkin ada dari Direktur Wali yang akan menjelaskan terkait kondisi tersebut. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang paling pertama saya kira bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa tatap muka, saling silaturahmi dan saling menyapa antara sama lain. Mengingat saya pun menyadari bahwa langkah dan gerakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, di daerah terkhusus di Sidra, itu tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan kawan-kawan media. Juga saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan media yang sudah hadir di tempat ini. Saya tahu kawan-kawan sibuk dengan urusan dengan sejumlah kerjaan yang kawan-kawan lakukan, alat yang kawan-kawan geluti, namun kawan-kawan masih menyempatkan diri untuk hadir di konferensi pers ini, mengingat karena tanggung jawab dan dukungan moral kawan-kawan terhadap apa yang kami lakukan saat ini.
Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh salah satu tokoh masyarakat di Pituriase, Kecamatan Pituriase di Sidrap. Saya sering menyapanya dengan Pak Bung Kengkeng yang sudah berjuang sejak 2 tahun. Jadi hari ini tepat 2 tahun Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila memperjuangkan kelestarian sungai ini. Dan tepat hari ini juga Walhi bersama Aliansi memperjuangkan kelestarian dan penyelamatan Sungai Bila di Kabupaten Sidrap. Di tahun 2018 kami menyadari dan melihat bahwa memang ada banyak hal yang bermasalah dalam praktek penambangan di sepanjang Sungai Bila. Di antaranya adalah ada beberapa perusahaan atau pelaku tambang yang beroperasi di luar konsesi yang yang diarahkan oleh pemerintah. Berkat tekanan dan dorongan masyarakat di Pituriase, kemudian aktivitas tambang tersebut berhenti. Di sisi yang sama atau di waktu yang sama, pemerintah Kabupaten Sidrap pemerintah Kabupaten Sidrap itu berganti. Artinya ada harapan besar masyarakat Sidrap terhadap bupati yang baru. Ya, karena kami melihat bahwa bupati yang lama itu susah sekali untuk dikritik, dan kita berharap bupati yang baru bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat dan lingkungan hidup, sehingga besar harapan masyarakat agar kegiatan tambang pasir di Sungai Bila ini bisa berhenti di masa pemerintahannya. Namun sayangnya di tahun 2020 kegiatan tambang itu kembali beroperasi. Memang tidak sebanyak di tahun 2018, tapi kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas tambang di Sungai Bila itu tetap ada. Kenapa? Karena masyarakat Pituriase itu hidup dari Sungai Bila. Dia bisa sejahtera, dia bisa berpenghasilan, bisa menyekolahkan anaknya, itu berkat aliran Sungai Bila. Kalau Sungai Bila mengalami kerusakan dan bendungan yang dianggap sebagai bangunan esensial masyarakat Bila itu rusak, maka otomatis kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidrap, terkhusus di Kecamatan Pituriase, itu akan mengalami persoalan yang luar biasa. Hal itulah yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Pituriase memperjuangkan secara konsekuen, secara getol, bagaimana upaya penyelamatan Sungai Bila ini harus dilakukan secara maksimal. Nah, hal itu pula lah yang mendorong Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk ikut berjuang bersama masyarakat Pituriase, masyarakat Pituriase untuk menyelamatkan aliran Sungai Bila. Sabtu kemarin hingga Minggu kami melakukan serangkaian kunjungan, terutama di daerah Sungai Bila. Kami ingin melihat bagaimana perkembangan Sungai Bila pasca berhentinya beberapa aktivitas tambang dan masuknya kembali aktivitas tambang di Sungai Bila. Memang yang kami temukan adalah daya dukung lingkungan di Sungai Bila itu sudah mengalami degradatif yang luar biasa, mengalami penurunan yang signifikan. Ya. Baik itu soal garisnya, baik itu soal secara geografis, secara fisik maupun kualitas daripada Sungai Bila itu kami lihat memang mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga keberadaan aktivitas tambang ini perlu ditinjau ulang, perlu dilihat apa manfaatnya dan apa resikonya bagi masyarakat Bila. Nah, saat ini kami menemukan ada 2 aktivitas tambang yang sedang beroperasi di Sungai Bila. Pertama itu CV EGA. Yang kedua, ini yang masih tidak clear ke kami karena tidak ada informasi yang akurat, yang transparan, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aktivitas tambang tersebut. Tidak ada informasi berupa papan informasi siapa, perusahaan mana, CV atau UD mana yang melakukan aktivitas tambang di sana.
serta izin-izin lingkungan serta dokumen-dokumen berupa UKM-UKM itu kami belum temukan, masyarakat belum pernah melihatnya. Maka kami menduga kuat bahwa kegiatan tambang pasir, salah satu aktivitas tambang pasir di Sungai Bila itu tidak berizin atau ilegal. Kami duga kuat ilegal karena tidak berizin, karena tidak ada izinnya, tidak ada papan informasi yang kami lihat, tidak ada dokumen UKM-UKM yang kami baca. Sebenarnya hal yang serupa terjadi di kegiatan usaha yang dilakukan oleh CVEGA. Di CVEGA juga kami lihat tidak ada dokumen-dokumen lingkungan yang bisa kami baca, masyarakat dapatkan. Sehingga kami juga menganggap bahwa aktivitas tambang yang dilakukan oleh CVEGA itu tidak menaati kaedah dan peraturan perundang-undangan yang dianjurkan. Maka saya mengingat bahwa izin usaha pertambangan sekarang sudah di tangan kewenangan ada di kewenangan provinsi, maka idealnya seyogianya Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera menghentikan seluruh dua aktivitas tambang di Sungai Bila, baik yang dilakukan oleh CVEGA maupun pelaku usaha yang sampai saat ini kami belum tahu persis siapa pelakunya. Walaupun masyarakat sudah banyak menginformasikan kami bahwa yang melakukan kegiatan tambang, salah satunya kegiatan tambang di Sungai Bila itu adalah milik Sumber Tani. Nah, itu yang informasi yang kami dapatkan. Selanjutnya, kami juga meng-cross-check dan menginvestigasi secara mendalam peruntukan dari tambang pasir ini, karena kami juga ingin tahu kemana hilirnya pasir-pasir yang dikeruk yang diambil dari Sungai Bila. Ternyata pasir-pasir yang dikeruk dari Sungai Bila, menurut informasi masyarakat atau pelaku tambang atau para pekerja tambang yang ada di wilayah atau di tempat tersebut, itu mengatakan bahwa tambang ini, pasir-pasir ini dibawa ke Wajok, di Kabupaten Wajok, untuk pembangunan jalan provinsi di daerah Solo. Nah, artinya kegiatan tambang di Sungai Bila itu diperuntukkan untuk proyek APBD, proyek provinsi. Artinya pula bahwa kegiatan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Sungai Bila itu diperuntukkan untuk membangun proyek provinsi yang notabene proyek negara, proyek rakyat. Maka sangat tidak tepat bila kemudian proyek negara dibangun atas penderitaan rakyat, atas kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kami juga coba melihat bagaimana proses atau aktivitas tender dari proyek jalan tersebut. Di website pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama terkait proyek pembangunan jalan Solo, itu tidak ada informasi mengenai siapa perusahaan atau siapa pihak yang memberikan atau yang menyuplai pasir untuk pembangunan jalan tersebut. Maka bisa diduga kuat pula bahwa pembangunan proyek jalan itu tidak mengedepankan atau tidak dilakukan secara sesuai dengan peraturan dan undang-undangan. Misalnya siapa yang ikut tender dan siapa pemenang tendernya. Maka dari sini juga sangat kuat dugaan kami ada dugaan praktek korupsi ya di dalam pembangunan jalan Solo yang sumber materialnya diambil dari Sungai Bila. Maka sekali lagi, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Bila, saya dengan tegas mendesak kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menghentikan aktivitas tambang di Sungai Bila, aktivitas tambang di Sungai Bila, baik yang dilakukan oleh CVEGA maupun yang dilakukan oleh Sumber Tani. Yang kedua, kami juga mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk menindak tegas kegiatan tambang di Sungai Bila yang kami duga kuat tidak memiliki dokumen lingkungan hidup maupun izin-izin lainnya. Karena apa? Karena sesungguhnya
kegiatan tambang itu harus, sekecil apapun kegiatan tambang, tetap harus menjalankan, mengikuti kaedah-kaedah yang diatur di dalam undang-undang. Maka kalau salah satunya adalah dokumen-dokumen lingkungan hidup maupun perizinan itu wajib diberikan kepada masyarakat lokal, masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang. Nah, sampai detik ini masyarakat di sana tidak pernah memperoleh dokumen-dokumen tersebut. Maka pantaslah kemudian kami mengindikasikan juga kuat bahwa kegiatan tambang di Sungai Bila itu tidak memiliki dokumen lingkungan maupun perizinan. Maka seyogianya Kapolda Sulawesi Selatan harus mengambil langkah serius, mengambil langkah tegas untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang di badan di Sungai Bila demi memberikan rasa keadilan dan menyelamatkan lingkungan hidup di Sungai Bila. Yang ketiga, kami juga mendesak kepada Bupati Sidrap, Bupati Sidrap, Bapak Haji Dolamando, untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian tambang. Kami masih menginginkan atau masih menganggap bahwa Bapak Bupati ini adalah antitesa dari bupati sebelumnya. Kami masih merasa bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap mampu menjawab seluruh tantangan dan permintaan rakyat di Kabupaten Sidrap. Salah satunya menghentikan tambang-tambang yang sudah merusak lingkungan hidup. Maka kami mengharapkan kepada Bapak Dolamando untuk berani menghentikan seluruh aktivitas tambang yang ada di Sungai Bila. Begitupun Kapolres Sidrap untuk berani memberikan menindak tegas para pelaku tambang yang kami juga kuat tidak memiliki dokumen perizinan. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan pada konferensi pers kali ini. Besar harapan kami kawan-kawan bisa mendukung langkah masyarakat Bila untuk menyelamatkan sungai ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pemaparan dari Direktur Ruang Sosial terkait dengan aspek lingkungan yang juga dilanggar oleh tambang pasir. Nanti yang terakhir Amran akan menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat terkait dengan tambang pasir yang berada di Sungai Bila. Bagaimana pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pak Kapolres untuk turun langsung memeriksa surat-surat beliau yang melakukan tambang ini, apa sudah sesuai peruntukannya dengan titik koordinat yang ada, atau memang ada pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran di sini, tentunya kita mengharapkan agar diproses secara hukum sesuai dengan pelanggaran sendiri. Oleh karena beberapa kebohongan di sini, pelanggaran hukum kalau memang ada, pelanggarannya masyarakat sebagai pendusta. Kemudian yang ketiga, kerusakannya luar biasa.